kan kalau masalah pra bono ini di dalam undang-undang advokat ini sudah diatur ya bahwa setiap advokat wajib melakukan bantuan hukum secara cuma-cuma, diatur dalam Undang-Undang 18/2003 tentang advokat. Kemudian ada juga kalau kita diatur dalam Undang-Undang bantuan hukum. Kemudian kalau di KUHP itu ya pasal 56 wajib didampingi penasihat hukum, artinya itu juga cuma-cuma kalau nggak terdakwanya nggak mampu bayar. Tapi kalau di dalam undang-undang advokat itu dia tidak menyebutkan apakah korban atau pelaku, jadi bisa korban bisa pelaku diberikan bantuan hukum, begitu juga undang-undang bantuan hukum. Tetapi sejauh mana bantuan hukum itu bisa diberikan secara cuma-cuma, sebenarnya kalau dari undang-undang bantuan hukum ya kalau dia menggunakan dana dari pemerintah ya, misalnya kerjasama dengan MOU dengan Pemda atau MOU dengan Depkumham. Nah, syaratnya salah satunya kalau dia berbadan hukum harus badan hukum yang sudah diverifikasi lulus dari Depkumham. Kalau dia nggak lulus, dia tidak bisa melaksanakan MOU dengan Depkumham, dengan pengadilan ataupun dengan Pemda. Nah, syaratnya harus disertifikasi dan verifikasi oleh Depkumham. Kalau dinyatakan lolos, dan itu tidak hanya verifikasi berdasarkan bukti formal, kalau badan hukum ya misalnya LBH gitu, dia diverifikasi juga secara fisik. Nanti datang dari orang tim dari Depkumham lihat apakah betul ada kantornya dan jelas. Tapi sejauh mana bantuan hukum itu akan diberikan, menurut saya kita terikat kode etik. Seorang advokat itu tidak boleh membeda-bedakan klien baik suku, agama atau ras, ataupun kalau dia mampu atau tidak mampu. Klien ini harus kita perlakukan sama. Bagaimana kita membela orang miskin dengan membela orang kaya atau orang ras agama apapun, tapi kita sama memperlakukannya. Jangan mentang-mentang orang miskin kita tidak maksimal membelanya, atau orang kaya harus maksimal, atau karena dia suku agama beda agama kita beda. Itu tidak boleh, karena diatur dalam kode etik advokat kita sendiri. Kita tidak boleh membedakan ras, agama, atau membeda-bedakan klien. Nah, sejauh mana seorang advokat ini memberikan bantuan secara cuma-cuma, menurut saya tadi di kode etik sudah jelas tidak boleh membedakan. Artinya kita secara maksimal mungkin samakan dengan kita membela klien yang membayar. Tidak boleh mentang-mentang dia nggak bayar, saya nggak harus turun, cukup anak buah saya saja. Kalau memang kita sudah terima kuasa, apapun resiko, apapun jalan yang harus kita temui, kita harus jalankan. Dan tidak boleh ya mentang-mentang orang miskin ya kita belanya seadanya, harus semaksimal, jangan hanya formalitas, karena banyak juga yang membela hanya sebatas formalitas ya, terutama yang penunjukan, saya nggak menutup mata, LBH saya punya 2, tapi saya jangan sekali-kali Anda, adik-adik yang bergabung di LBH saya, menjual idealisme, karena dapat uang dari pemerintah, misalnya 5 juta per perkara, lantas menjalankan hanya sebatas formalitas, secara materinya tidak dijalankan. Misalnya mendampingi tengah malam, orang tidak mendampingi hanya teken aja di bab tersangka. Nah, itu saya sangat marah sekali. Jangan sampai terdakwa di pengadilan ingkar, oh saya tidak didampingi. Nah, itu banyak juga. Terus jangan hanya membela kasus karena viral. Oh ini viral bakal menaikkan harga kita, misalnya nilai jual kita karena kita viral, nama kita masuk, hanya karena itu. Tujuannya bukan untuk menegakkan hukum dan mencari keadilan, maka itu juga percuma. Memang sudah cuma-cuma membayarnya, akhirnya percuma juga. Artinya memang punya niat tertentu, hanya untuk menaikkan pamor dan hanya untuk mencari nilai jual. Oh kita ini pengacara top karena viral, menurut saya bukan itu ya. Kalau saya ya, kalau ditanya pendapat saya seperti itu. Kalau kita sekalipun kita secara cuma-cuma, tapi kita harus melakukan pembelaan secara maksimal. Bagaimana kita melakukan klien yang beruang, punya uang, dengan yang tidak punya uang, kita perlakukan sama. Dan andai kita membeda-bedakan, secara kode etik kita dilarang. Ada pasalnya yang tidak boleh membeda-bedakan ke klien ya. Apa kewajiban seorang advokat itu, misalnya menjaga rahasia klien. Tidak boleh kita mentang-mentang klien yang nggak punya duit, kemudian dibayar pihak lawan, kita jual rahasia kita, klien kita ini, kita bela ke pihak lawan lagi. Nah, itu juga tidak boleh. Itu jelas dilarang oleh Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat. Di pasal 18, pasal 19, kemudian pasal 4 Kode Etik juga mengatur bahwa kita harus menjaga rahasia klien, begitu juga Undang-Undang Advokat. Jadi gini, kalau terkait seorang pengacara itu ya, makanya kita itu sebelum kita menjadi advokat kan kita disumpah menjunjung tinggi ya
rahasia klien itu harus kita jaga segala macam. Itu apa gunanya? Supaya kita itu bertindak sesuai dengan surat kuasa yang kita punya, kemudian apa yang dimandatkan oleh klien kita. Kalau tiba-tiba kita sudah, ibaratnya gini, kita sudah pegang pelapor, tiba-tiba di tengah jalan kita putus kuasa dengan pelapor, terus kita pindah menjadi kuasa hukum terlapor. Nah, menurut saya ini bisa kita laporkan ke Dewan Kehormatan. Kalau saya kan di Pradi ya, kebetulan saya dulu ketua Pradi Palembang, kemudian sekarang alhamdulillah di Kakak Utu menjadi Wasekjen DPN Pradi. Nah, itu bisa kita laporkan, patut diduga melanggar kode etik advokat. Karena seorang advokat itu harus menjaga rahasia klien. Kemudian tidak hanya rahasia, juga dokumen-dokumen klien harus kita jaga. Itu jelas di dalam pasal Undang-Undang Advokat, kemudian pasal 4 Kode Etik juga mengatur tentang rahasia klien itu harus dijaga. Nah, sudah bisa dipastikan kalau sudah pegang pelapor, kemudian pindah ke terlapor, otomatis rahasia klien kita sebagai pelapor tadi sudah bisa dipastikan akan kita gunakan untuk menyerang mantan klien kita tadi dengan menggunakan dokumen-dokumen atau cerita-cerita atau keterangan-keterangan yang dapat kita dari klien kita sebagai pelapor tadi. Oleh karena itu, kalau menemukan seperti ini, laporkan kepada Dewan Kehormatan ya. Kalau di Pradi itu ada Dewan Pengawas, namanya Komisi Pengawas ya. Kalau di daerah namanya Komisi Pengawas Daerah. Kalau di Dewan Kehormatan itu ada Dewan Kehormatan Pusat. Kalau di Pradi kemudian ada namanya Komisi Pengawas Daerah. Nah, ini bisa dilaporkan melalui Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat, dan pasti itu akan disidangkan. Nah, tapi saya nggak tahu kalau di organisasi lain ya, tapi Undang-Undang Advokat itu sebenarnya berlaku kepada semua advokat, tidak hanya Pradi. Persoalannya punya tidak organisasi lain itu Dewan Kehormatan untuk mengadili si advokat yang dilaporkan tadi. Jelas itu melanggar kode etik dan itu bisa dikenakan sanksi. Sanksi bisa sanksi lisan, bisa sanksi tertulis, bisa sanksi pembekuan tidak boleh praktek 6 bulan sampai setahun, bisa juga sanksinya kalau terbukti pelanggaran berat maka akan dikenakan pencabutan SK-nya, diberhentikan permanen dari advokat. Itu kalau di Pradi ya. Nah, tetapi kalau kita kembali ke undang-undang advokat wajib patuh kepada semua ini. Undang-undang ini berlaku bukan hanya anggota advokat Pradi ya, tapi berlaku ke semua. Karena itu bagi yang mengalami seperti itu ya, saya dulu menjadi ketua Pradi sering sekali Bu, bener nggak advokat ini begini-begini? Nah, alhamdulillah setelah saya cek ke database ternyata bukan. Sama seperti tadi, sudah megang pelapor terus pindah ke terlapor. Alhamdulillah setelah saya cek bukan advokat yang terdapat di Pradi. Nah, kalau advokat Pradi pasti ya dilaporkan. Nah, kalau di tempat lain saya bilang lapor aja ke polisi kalau merugikan. Kalau ada celah untuk pidana silakan lapor pidana kalau memang itu. Tadi sudah saya katakan bahwa pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma itu diwajibkan oleh Undang-Undang Advokat. Kemudian ditambah lagi Undang-Undang Bantuan Hukum ya, bahwa mengenai masyarakat tidak apa fungsinya ini kan untuk memberikan pelayanan hukum dan bantuan hukum agar keadilan tercapai. Karena keadilan itu bukan hanya milik orang kaya, bukan hanya milik orang ada jabatan atau pejabat, tapi milik semua. Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Bantuan Hukum, kemudian Undang-Undang Advokat pun memberikan mandat kepada setiap advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Tapi sekali lagi, kita tidak boleh membedakan klien kaya, klien tidak mampu ya. Bagaimana cara kita membela adalah sama. Artinya harus benar-benar tidak hanya pelayanan secara live service ya, tapi benar-benar yang kita bela ini mendapatkan bantuan hukum secara maksimal demi untuk mendapatkan keadilan. Jadi bukan hanya asal bela-bela ya, menurut saya harus kita maksimal. Dan saya selalu mengatakan, ingat ya, kita ini pengacara itu tidak hanya dari sisi bisnis, tapi juga ada kepentingan sosial juga yang kita bela, yang kita kedepankan. Oleh karena itu, membela masyarakat tidak mampu ya, atau cuma-cuma ya, jangan karena cuma-cuma lantas membela seenaknya, atau hanya ingin mencari popularitas karena case-nya viral.
tapi benar-benar kita membela kepentingan hukum si klien tadi yang cuma-cuma tadi kita bela cuma-cuma itu, memperlakukannya sama dengan klien kita yang mampu bayar. Artinya sama-sama harus mendapatkan keadilan sesuai yang kita inginkan, setidaknya mendekati rasa keadilan. Walaupun keadilan itu sulit, tetapi percayalah keadilan itu tidak tidur. Memang kadang mati, kadang tidur, tetapi fungsi kita sebagai advokat ya, siapa lagi kalau bukan kita advokat? Siapa lagi kalau bukan kita-kita? Keadilan itu milik semua. Jadi oleh karena itu, mari kita perjuangkan keadilan sampai kemanapun. Maka ada pendapat Piat Yusutiar Wet Kolom itu adalah tegakkan keadilan sekalipun langit runtuh. Itulah yang perlu kita perjuangkan ya di tengah-tengah carut-marutnya dunia hukum saat ini. Kalau saya tetap optimis, selagi kita mau, selagi kita ingin ya, selagi kita berusaha, pasti keadilan itu akan terwujud.